Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kandias. Akan saya lanjutkan episode yang kedua tentang proses pembuatan akar nimang di video ke-7, dan ini video ke-8 berarti penjelasannya. Jadi ini proses terakhir. Jadi pemberian cat pernis biar karakter dan lekuk akar nimang lebih indah lagi. Seperti ini. Jadi ini saya diusahakan kalau saya mendapatkan jenis cat pernis yang alami, biar karakternya keluar dari akar nimang itu sendiri, seperti itu. Nah, setelah ini selesai, pengerjaan proses akar nimang ini selesai dengan finishing, dengan bungkus, dibalut dengan pernis. Proses yang terakhir adalah proses pentafakuran. Di sana saya pertaruhkan keimanan dan memohon kepada Allah kekuatan nur ilahi kalam Allah ke akar nimang ini. Jadi saya tidak memohon kepada Allah yang berbentuk tidak, tapi berbentuk cahaya nur ilahi kalam Allah. Sahabat Kandias, Yogi pernah bicara apakah masyarakat atau sahabat Kandias bisa pesan beli akar dari hasil karya saya. Dipastikan bisa, tetapi kembali ke sahabat Kandias, mau dibuatkan dari akar daerah mana silahkan, apa itu di Bekasi, Bogor, Bandung, Jawa Timur sana, bahkan Sabang sampai Merauke, bisa di Aceh, bisa saya ambilkan di Sulawesi, bisa. Dan karakter nimang itu sendiri tidak bisa diminta menjadi suatu permintaan pembeli, misalnya karakternya harus seperti ini, tidak bisa. Jadi saya akan gali sesuai apa yang Allah berikan pada saya, dan tentunya atas izin dan ridhonya. Jadi pas begitu diangkat karakter nimang itu, saya tidak tahu nanti karakternya seperti apa, tapi yang jelas saya akan cari karakter akar nimang yang sudah usianya tua. Usia pohonnya tua, secara otomatis usia yang menguasai makhluk astral, baik itu jin ataupun setan, itu usianya pasti usia tua. Dimana disanalah seni olah rohani dipertaruhkan. Jadi semakin kuat setan dan jin itu, semakin besar jadi tantangan buat saya pribadi, tetapi luar biasa. Itulah menjadi kepuasan rohani saya. Jadi semakin yakin kepada Allah bahwa sesungguhnya jin dan setan tidak bisa mempengaruhi kita, apalagi mencelakakan kita, tidak secara kekuatan nur ilahi kalam Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan sihir mereka. Keserat pelajaran tauhid itu ada di dalam Al-Baqarah. Oke. Jadi kesimpulannya, sahabat Kandias bisa pesan kepada saya, silahkan di inbox saja ke channel kami Kandias 25. Terus yang mengenai bentuk saya sudah jelaskan. Ada orang, tergantung kepada orang itu sendiri melihatnya seperti apa. Si A, si B itu terkadang beda. Ada dia melihatnya seperti hewan, ada seperti lafaz Allah. Bahkan huruf-huruf ejaiyah seperti
alif, lam, mim, shin, dan seperti itu. Contoh simpel saja yang sekarang saya lagi kerjakan. Ini ada dua penglihatan kalau sahabat Kandias bisa lihat. Kalau seperti ini bisa dilihat seperti abstraknya binatang. Oke, lihat secara sesama seperti abstraknya binatang. Dan luar biasa kalau saya balik seperti ini sekilas, itu seperti huruf lafaz Muhammad. Di sana ada mim, lam, ada shad. Oke, seperti itu. Ini sekilas saja. Jadi saya berharap sih yang saya angkat banyaknya di lafaz-lafaz Allah, seperti lafaz Allah itu banyak sekali, sudah banyak sekali saya angkat, terutama guru besar saya almarhum Usna Husain, bapak saya. Itu lafaz Allah banyak sekali, banyak diberikan kepada anak-anaknya, dan termasuk yang besar ini ada yang bisa membaca pasti salah satunya lafaz Allah di sini. Tetapi ada juga yang melihat bahwa ini abstraknya binatang. Kembali kepada seseorang yang melihatnya, dia punya imajinasi sendiri, ya. Oke, sahabat Kandias, Yogi pernah bicara, saya akan jauh semua di episode yang kedua ini. Adakah dampaknya bila saya angkat akar nimang ini? Secara otomatis ya. Sehingga kenapa saya sebut inilah seni tauhid, seni Islam yang teramat tinggi. Karena begitu saya angkat, ini penghuninya yang menguasai akar dan pohon itu pastinya kaum jin, sebangsa syaitan dan lain-lain, bahkan siluman dan sebagainya. Itu secara otomatis akan menyerang keimanan saya. Secara bukan lahir ya, secara dohirnya, secara batiniahnya akan menyerang saya. Dan sesuai janji syaitan kepada Allah, bila aku tidak bisa menggoda Muhammad, mencelakakan Muhammad, dengan sumpah seramahnya pasti keturunannya dia kejar. Itu real, sahabat Kandias, saya merasakan itu. Jadi kenapa saya simpan di luar, biar proses alami yang memprosesnya alam. Karena bila saya simpan di dalam, dia akan mengganggu anak istri saya dikala malam kah, lagi senggang seperti itu. Mereka mengganggu anak istri saya. Dan pelajaran tauhid itu sendiri di rumah saya itu wajib buat anak saya. Biar jiwa, pikiran, hati dan rohaninya juga anak saya terisi dengan rasa Allah tadi, dengan kalam Allah tadi, sehingga mereka tidak mampu untuk mencelakai anak istri saya. Seperti itu. Kesimpulannya dipastikan mereka akan mengejar kepada manusia yang mengganggu rumahnya, bahkan istananya mereka. Oke. Nah, itu secara dampak. Nah, secara seni ini adalah pemersatu anak-anak almarhum Bapak Usna Husain bin Zainal Abidin. Jadi saya punya keyakinan dikala saya main ke suatu daerah dan masuk ke suatu rumah ada akar ini, kemungkinan besar itu anak almarhum bapak saya, Bapak Usna Husain bin Zainal Abidin, ya. Karena beliau selalu memberikan kepada anak-anaknya yang belajar tentang keimanan, tentang tauhid, diberikanlah cenderamata akar nimang ini, karena simbol dari pelajaran tauhid tadi. Jadi semoga
Ini menjadi pemersatu. Setelah saya masuk ke YouTube channel Kandias, anak-anaknya Bapak almarhum Usna Hussein Zainal Abidin bisa bertemu, bisa kembali menyatu. Syukur-syukur cita-cita saya terkabul, bisa mendirikan galeri akar nimang sekaligus pembelajaran tauhid keimanan suatu kelak. Semoga Allah kabulkan keinginan saya, cita-cita tertinggi saya seperti itu. Jadi sahabat Kandias, demikian proses terakhir ini, proses akar nimang. Boleh sahabat Kandias perhatikan, setelah kita finish, auranya karakternya semakin bagus, semakin indah ya, ketimbang yang pertama episode 1 kan itu baru pembuatan, pengupasan dan penghalusan. Jadi inilah hasil terakhir proses penimbangannya, dan kembali di proses terakhir lagi, bukan terakhir ini proses pembuatan terakhir lah ya, tetapi proses terakhirnya adalah pentafakuran akar nimang ini sendiri menjadi alih fungsi nanti dari rumahnya, dari istananya, Allah jadikan nanti sebagai penjaranya, seperti itu. Apa khasiatnya, kata Yogi? Ya secara umumnya akar nimang, bila ada akar nimang di rumah seseorang, bila ada maling, dia akan bisa masuk, tidak akan bisa keluar. Itu karakternya. Tetapi alhamdulillah di rumah saya, karena selama kehidupan saya belum pernah ada orang jahat masuk ke rumah saya. Mudah-mudahan yang masuk ke rumah saya semua orang-orang yang baik, yang datangnya karena Allah, perginya juga karena Allah. Seperti ini. Oke, terima kasih. Saya cukup sekian dari proses pembuatan akar nimang finishingnya ya, pelapisan cat vernis. Demikian sahabat Kandias, semoga ini menjadi pembelajaran, semoga yang kami persembahkan menjadi suatu pengalaman, ilmu, pengetahuan yang mungkin tidak ada di bangku sekolah, bahkan di pesantren. Asli ini hasil dari pentafakuran alam. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, and like.